Dalam kajian kita sebelumnya kita menemukan nasihat-nasihat Luqman ya, yang berkaitan dengan akhlak yang baik kepada anaknya. Sekarang kita masuk ke ayat 21 ya, kita baca matannya sampai ayat ke-25. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana walau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'azabis sa'ir wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa walillahi aqibatul umur wa man kafara fala yakhzunka kufruhu ilaina marji'uhum wa nunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bizati sudur numatti'uhum qalila thumma natarruhum ila azabin ghaliz wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaquluna Allah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, kita masuk sekarang kepada ayat yang ke-21 Bapak Ibu ya, surah Luqman ini, di mana pada ayat-ayat yang sebelumnya kita baca itu berkaitan dengan nilai-nilai akhlak yang ada pada surat Luqman yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 21 ya, yang kita terjemahkan dulu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, siapa yang mengatakan itu? Nabi ya. Jadi apabila Nabi mengatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah. Nah, ini kan turun wahyu itu. Ikutlah apa yang diturunkan Allah itu ya. Apa jawab mereka? Mereka menjawab tidak ya. Jawaban mereka itu adalah dalam pengertiannya tidak, tapi mereka katakan, tapi kami mengikuti kebiasaan yang kami dapat dari nenek moyang kami ya. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya syaitan menyeru mereka ke dalam azab yang api yang menyala-nyala? Nah, ini kan menggambarkan Bapak Ibu ya, temanya sudah tidak lagi berkaitan akhlak, tapi bagaimana pendirian orang yang ada di masa Nabi berdakwah. Jadi menggambarkan upaya Nabi dalam memperbaiki, membawa orang kepada hal yang baik. Salah satunya berkaitan dengan keyakinan, keimanan kepada Allah. Jadi dalam dakwah Nabi itu, dalam memperbaiki cara mereka berkeyakinan, cara mereka beriman, itu selalu mendapat tantangan ya. Jadi seperti menghadapi tembok yang sangat tebal sekali, sulit ditembus. Kenapa sulit ditembus? Karena dinding yang tebal itu sudah melekat dalam hati mereka. Apa itu? Kepercayaan kepada nenek moyang ya. Sehingga mereka sangat fanatik dengan itu. Kefanatikan yang begitulah yang kemudian sulit dirubah ya, sulit tembus ya, sulit karena sudah melekat dengan diri mereka. Dan salah satunya itu apa itu ya, mereka tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi, berimanlah kepada Allah. Mereka tidak mau, karena jelas kini mereka katakan ya, kami sudah akan setia mengikuti apa yang sudah sampaikan oleh nenek moyang kami. Artinya begitu berat. Jadi kalau dalam bahasa kita ini
tembok benteng yang dihadapi oleh Nabi itu sangat kokoh sekali, kokoh dalam hati mereka. Ya, di mana itu keyakinan mereka, kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang sudah lama, jadi tidak bisa lagi dikoyak. Nah, kenapa bisa begini? Ini faktornya adalah karena mereka berada pada satu hal yang disebut dengan fanatik. Fanatik itu apa? Mempercayai begitu saja. Ya, sehingga kepercayaan begitu tidak lagi mau membuka hati, membuka ruang untuk menerima kebenaran yang datang dari luar. Nah, ini bahaya fanatik itu begitu, Bapak. Jadi salah satu yang dihadapi dalam dakwah Nabi itu menghadapi masyarakat yang sudah fanatik kepada sesuatu yang dalam hal ini kefanatikan mereka itu adalah kepada kepercayaan nenek moyang mereka, sehingga kefanatikan itu telah menghalangi hati mereka untuk menerima kebenaran. Itu bahaya fanatik itu. Ya, kadang konteks Nabi seperti itu, ya dalam konteks sekarang juga begitu. Kalau sudah fanatik, wah payah, ya tidak mau. Ya, saya tidak mau ini karena saya dari dulunya ini, ya, itu kan sulit merubahnya kan, karena sudah menjadi tabi'i bagi mereka, menjadi tabiat. Karena sudah menjadi tabiat, menyatu dalam kehidupan mereka, menyatu dalam kehidupan mereka. Itu yang selalu dihadapi oleh selalu. Bagaimana caranya Nabi berdakwah, mengingatkan, membawa, tapi membeku, sudah membeku dalam hati mereka. Membeku. Ini payah. Tapi Nabi tidak pernah putus asa. Tidak pernah, Nabi tidak ada putus asa. Bagaimanapun tetap Nabi berupaya untuk membawa orang kepada kebenaran. Jadi pengajaran dakwah Nabi itu, Nabi adalah gambaran orang tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Nabi adalah gambaran orang tidak pernah mentok. Kalau ada masalah mundur, tidak. Bagaimana terus. Sehingga digambarkan penderitaan Nabi itu, problem yang dihadapi Nabi di dalam dakwahnya itu tergambar di dalam surat Al-Insyiqaq kan, alladzi anqadha zahra. Alladzi anqadha zahra itu yang membebani punggung. Sama kita membawa beban, ya, kita letakkan di sini berat dan terasa sangat berat. Nah, begitu yang dialami oleh Nabi. Jadi yang dihadapi oleh Nabi sini apa? Penolakan dari orang yang diajaknya kepada kebaikan. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka akan menjawab tidak, no. Walaupun maksudnya itu tidak, kami hanya akan mengikuti kebiasaan yang kami dapat dari nenek moyang. Oh, bayangkan itu. Kenapa? Kita sebutkan tadi, hati mereka sudah dirasuki oleh yang kita sebut dengan kefanatikan. Tidak ada lagi. Kalau sudah fanatik yang menjadi pegangan, rasionalitas kita tidak ada lagi, ya kan? Rasionalitas tidak ada lagi. Akal sehat kata orang nggak ada lagi kalau sudah fanatik. Orang fanatik itu apa, Ibu? Akan manut saja, mengangguk aja semua, karena tidak mau dia keluar, ya kan? Wah, itu bahaya sekali. Ya, dalam hidup ini itu yang perlu kita jauhi. Kalau benar ya benar, kalau tidak ya tidak. Tapi kalau sudah fanatik yang menjiwa kita, yang tidak benar pun bisa dianggap benar kalau yang menyampaikan itu benar. Benar kata dia, padahal tidak benar. Tapi karena sudah fanatik, kita ikut dalam membenarkan. Hati-hati. Dan itu sifat yang ada pada masyarakat ketika itu, ya. Nah, jadi kalau kita bawakan ke dalam konteks kehidupan kita sekarang, fanatik itu masih ada nggak, Bu? Masih. Ya, fanatik masih ada. Ya, kita boleh mengikuti, tapi jangan fanatik. Kalau fanatik itu hilang rasionalitas kita itu. Ya. Jangankan itu. Kita lah seumpamanya saking fanatik, orang Padang ini kalau makan mesti banyak cabainya, pedas. Amarantau payah tuh, ya kan? Orang tempat lain tidak bertemu dengan apa kita, seperti seleranya kita, ya kan? Sehingga ada yang nggak mau makan, saya nggak mau makan, nggak cocok daerah ini tempat perantauan saya fanatiknya ini, karena nggak makan ya, ya kan?
rasionalitas kita jadi hilang kalau kita fanatik begitu. Ya, tidak itu saja sebetulnya, di dalam pemahaman keagamaan pun kita boleh beda pemahaman, tapi pemahaman kita terhadap sesuatu itu jangan sampai ke tingkat fanatisme sehingga menghalangi kita menganggap itu satu-satunya paham yang benar, sehingga kita menutup ruang untuk menerima kebenaran paham dari yang lain. Bahayanya fanatisme itu nanti adalah mengklaim dia saja yang benar, yang lain salah. Itu bahayanya. Padahal dalam memahami dan melihat sesuatu kita bisa saja tidak berbeda, bisa saja berbeda, Bu. Inilah dipentingkan nama jiwa itu tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh itu berlapang hati. Kita boleh saja mengikut apa yang kita pahami, tapi jangan sampai kita tidak berlapang hati kepada orang. Tidak berlapang hati, sempit aja. Kalau sudah tidak beda dengan kita pahamnya, semua salah saja, tidak boleh. Saya tanya ini ibu ini, oh, inilah umpamanya. Kalau saya tanya, menurut ibu ini warnanya apa ini? Ibu di depan, apa yang terbayang kelihatan ibu? Coklat. Ibu? Coklat. Pak, pada ada sisi lain di sini, ada yang hitam juga. Iya kan? Ternyata saya melihat ini tidak penuh coklat, ada warna lain, ada putih juga. Ketika kita melihat bersama-sama, ini bisa beda penilaian, beda cara pandang, ya, beda penilaian, beda cara pandang. Oleh sebab itu, apakah yang ibu sampaikan tadi salah menurut saya? Tidak, karena ibu melihatnya satu sisi itu. Lalu ibu mengatakan, kenapa Ustaz bilang hitam? Itu kan coklat, karena saya lihat hanya sisi ini. Oleh sebab itu, dalam melihat sesuatu kita bisa saja mendekati dengan berbagai sisi dan berbagai pendekatan, ya, berbagai sisi dan berbagai pendekatan. Begitu kita melihat. Tapi kalau udah fanatik, ibu salah, itu hitam ini. Kata ibu, Ustaz itu coklat. Saya kata hitam, enggak, itu coklat. Ketika sudah begitu, ibu berarti sudah terjebak oleh satu fanatik. Apalagi kalau ada yang lain mendukung. Jadi hati-hati kita. Dalam kita keberagaman kita, keberagaman itu pasti ada. Ya, dalam beribadah ada, kita temukan perbedaan-perbedaan satu sama lain. Tidak bisa ini. Ini menurut guru saya begini. Bisa saja kita temukan hadis yang lain yang lebih kuat. Bisa saja kita menemukan sesuatu pemahaman yang lebih rajih. Tapi ketika fanatisme tidak mau kita keluar, ya kan? Bisa. Itu bahayanya. Nah, ini gambaran satu keadaan yang dihadapi oleh Nabi. Ya, dari situ dikatakan, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka yang sebenarnya setan telah menyeru mereka ke dalam api? Akan mengikuti yang fanatik, itu yang salah, itu mesti diikut juga. So Allah mengatakan begitu dalam ayat ini. Apakah mereka yang tidak mau menerima kebenaran dari Nabi itu akan tetap bertahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh nenek moyang mereka yang itu tidak benar? Ya, apa tuh? Kita disuruh berpikir. Jadi kita boleh saja Bapak Ibu mempertanyakan sesuatu itu, boleh, ya, boleh saya bertanya, tidak boleh, boleh saya bertanya, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak memberi ruang untuk bertanya, akan terjebak pada kefanatikan. Begitu. Syukur-syukur kalau yang kita fanatik itu benar. Kalau tidak benar, seperti ayat ini, akan diikuti saja itu seperti itu terus, ya kan? Itu maksud ayat ini. Jadi begitu besarnya Bapak ya, kalau kita sudah terjebak pada fanatisme. Saya tidak mau, pokoknya tidak mau itu. Baik, itu ayat 21.